Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aladi wa ahli baiti wa surriyati wa ummati wa sadatina jami'i ikhwani minal anbiya al mursalin awliya syada syarif wa qail muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jamil musannifin wal muallifin al mukhlisin wa nahussu khasasya Muhammad bin Abu Bakar al masyhur bi usfuri wa sadatina jami'i muallimina wa masyayina wa nahussu khasa Ustaz Mukhtar wa Ustaz Taifur Qasim Saleh Maya wa nahussu khususan ila hadrat Abdul Rasid wa Abdul Karim bin Abdullah Fakih wa nantara wa nahussu Abdul Absyar bin Abdul Ghafur wa sayyidi syaunal hadi syaunal alim syaunal khabir syaunal mubin syaunal wali syaunal hamid syaunal qawim syaunal hafid sayyidi syaunal mukarram Syed Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'i wa hawasi wa lisalsilati wal akhidina minhu adalan ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah syaulillahi laumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya Bismillah bi'aunillah alhamdulillah min nikmatillah alhamdulillah min rahmatillah alhamdulillah min fadlillah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi jahin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali meneruskan ngaji kitab Mawaid al-Usfuriyah pada hadis yang keberapa hari ini? 10 ya. Hadis yang ke-10. Waalaikumsalam Ati Azmi, selamat bergabung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut pada bahasan hadis yang ke-10. Al-Hadisul Asir, ini adalah bahasan hadis yang ke-10. An Ka'ab bin Hazim, dari Ka'ab bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Ka'ab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Ya qaumu utlubul jannah bijahtikum wahrabu minan nar bijahtikum. Wahai kaumku, Wahai kaumku, kejarlah surga dengan sekuat tenagamu, dengan kesungguhanmu, dan jauhilah neraka juga dengan kesungguhanmu yang maksimal tentunya. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Sesungguhnya seorang pencari surga tidak akan pernah tidur karena sibuk mencari surga. Begitu juga wa innan naro layana muharibuha. Dan seorang yang berusaha lari dari neraka juga tidak akan pernah sempat tidur untuk menghindar dari pintu-pintu neraka. Waalaikumsalam Bejo bin Barok, selamat bergabung. Wa innal jannata mahfufatun bil kari. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal hal-hal yang tidak disukai. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal neraka ya. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahwat. Sedangkan neraka akan dikelilingi oleh segala bentuk kelezatan dan syahwat. Artinya, jalan menuju surga pasti akan nampak hal-hal yang tidak kita sukai. Di sekeliling jalan menuju surga adalah hal-hal yang membuat kita tidak suka untuk mengerjakannya. Artinya sesuatu yang bikin capek lah ya. Ya macam puasa itu kan gak enak.
Siapa sih sebenarnya yang suka puasa kan? Sebenarnya setiap orang juga males kalau untuk puasa, sholat juga bikin capek dan lain sebagainya. Begitu juga neraka. Neraka tentunya akan dikelilingi oleh hal-hal yang nampak sebagai kelezatan, lazat, wasyahwati, dan dipenuhi dengan syahwat. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Fala talhinukum anil akhirah, maka janganlah itu melalaikan kalian dari akhirat. Wajah fi hadisin akhir, dan telah datang dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, yunadi munadi idza dakhala ahlul jannah fil jannah. Seorang pemanggil memanggil orang-orang yang akan masuk surga. Maksudnya di sini malaikat ya. Jadi malaikat tukang absen surga itu memanggil. Ana lakum antahyu wa la tamutu abadan. Sekarang kalian akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi pada saat seseorang menuju surga, itu kan ada yunadi ya, yang memanggil, itu para malaikat yang memanggil. Bejo bin Barok masuk surga gitu kan, misalnya gitu kan, dipanggil oleh malaikat. Suci Herlianti masuk gitu kan. Nah, nanti akan disebut. Di situ akan disebutkan oleh malaikat, sesungguhnya mulai sekarang kalian akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Wa ana lakum antasihu wa la tasqamu, dan sekarang kalian akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit. Wa ana lakum antasubbu wa la tahramu, dan sekarang kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Jadi kalau kita sudah anak masuk surga itu dikasih umur, dalam riwayat lain dikasih umur sekitar 33 tahun. Jadi sekarang Anda yang berumur di atas 33 tahun, mungkin 40, 50, 45, jangan khawatir. Nanti ketika akan diabsen untuk masuk surga, kita sama-sama Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu nanti kita akan dikasih umur sekitaran 33 tahun. Jadi lagi fit ya, lagi bugar-bugar, lagi kuat. Dan tidak akan pernah tua lagi. Tidak akan pernah tua dan tidak akan pernah sakit. Wa ana lakum anta'amu wa la tab'asu, dan kalian akan terus merasakan kenikmatan tanpa kesusahan. Wa dzalika qauluhu ta'ala, seperti itu adalah sebagaimana yang telah diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Heru Sukoco. Wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun, dan kalian akan dipanggil ya menuju surga yang mana kalian telah menjadi pewarisnya atas perbuatan-perbuatan yang telah kalian kerjakan. Nah, itulah yang dimaksud. Maksudnya itulah yang dimaksud oleh ayat ini gitu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ayat ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Jadi Allah yang ngomong tapi lewat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'dadtu li ibadiyas sholihin, aku siapkan ya, aku cadangkan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, fil jannati, di dalam surga,
ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala hadaru ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dibayangkan dalam hati manusia. Iqra'u in syi'tum qauluhu ta'ala, jika kalian menghendaki, bacalah firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min, ya, dan seterusnya. Jadi ketika kita dipersilakan untuk masuk surga dengan segala fasilitas dan kenikmatannya, di situ ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang telah Allah siapkan, ya. A'dadtu li ibadiyas sholihin, yang telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, adalah sesuatu kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Kalau kita bayangkan kenikmatan itu berupa makanan, maka makanan yang tidak pernah kita lihat. Kalau kenikmatan yang kita ambil di situ adalah minuman-minuman yang tidak pernah kita lihat, apalagi kita rasakan. Begitu juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi kita tidak bisa bayangkan secara persis seperti apa kenikmatan surga. Yang jelas adalah di atas segala kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita lihat atau kita dengar atau kita bayangkan, jauh di atas itu semua. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, waruya anil Mughirah bin Syu'bah, dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja Musa rabbahu, Musa bermunajat kepada Tuhannya. Musa alaihissalam itu kalimullah, ya, terkenal dia kalimullah. Jadi beliau ya lagi santai-santai ngobrol dengan Allah gitu kan, berkeluh kesah dengan Allah. Kalau Pak Heru Sukoco mungkin naja, ya, bermunajat, keluh kesahnya dengan penjobin barok. Tapi kalau Nabi Musa itu kalau dia pengen berkeluh kesah, ngomongnya sama Allah. Naja Musa rabbah, Musa bermunajat kepada Tuhannya. Qala ya Rabbi, berkata Musa, wahai Tuhanku, akhbirni an akhiru mayyat khulul jannah. Ya Allah, kabarkan kepadaku tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Jadi Musa itu kepo gitu ya. Dia kepo. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, kira-kira macam mana orang yang terakhir masuk surga nanti itu siapa dan seperti apa gitu. Itu ada Nabi Musa, itu namanya kalimullah, ngobrolnya dengan Allah, teman Allah ngobrol. Kam yakunu lahu minal jannah, dan apa bagian dia, jatah dia di surga. Jadi kalau ada orang yang masuk surga terakhir kalinya, kira-kira dapat apa ya Allah? Itu pertanyaan Musa. Itu kan nakal juga Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, la yabqa finnari muslimun illa rajulun wahidun akhrajahu bi rahmati. Di neraka nanti tidak akan tersisa seorang muslim satupun kecuali seorang laki-laki, yang akhirnya aku keluarkan dari neraka berkat rahmatku, kasih sayang. Jadi nanti para penghuni neraka itu yang muslimnya Allah keluarkan semuanya. Allah keluarkan semuanya, diangkat dari neraka, dimasukkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tersisa cuma satu. Nah, si Udin ya, lagi-lagi si Udin. Tersisa cuma satu yang yang belum Allah masukkan di surga, ya. Akhirnya Allah keluarkan si Udin ini dari neraka. Ini manusia yang terakhir keluar dari neraka, ya. Hatta fayaqifu ala babil jannah fa aqulu lahu udkhulul jannah. Sehingga ketika dia sudah sampai di depan pintu surga, kemudian
apa namanya? Kemudian Allah berkata dengan dia, wahai hambaku, masuklah ke surga. Gitu kan. Kiai Heru Sukoco, ini Bang Ari belum tidur. Masih ingat Heru Sukoco? Orang Bangko. Kemudian si Anu nih, orang ini disuruh masuk surga ya. Udkhulul jannah. Fayaqulu. Lantas orang itu menjawab, kaifa adkhulul jannah wa qad akhadan nas manazilahum wa darajatihim wa darajatahum. Bagaimana aku masuk surga ya Allah? Sedangkan seluruh kapling di surga sudah diambil oleh manusia, sudah punya kapling masing-masing, semuanya udah full katanya. Dan begitu juga darajatuhum, derajat atau kelas-kelasnya. Mulai kelas VIP, very verified sampai yang kelas ekonomi ya. Itu semuanya sudah full gitu. Jadi orang ini bertanya, disuruh masuk surga masih nanya kan? Aneh kan? Mungkin kalau yang lain ya langsung aja lari, yang penting masuk dulu dalam surga. Ini sempat dia bertanya, ini manusia yang terakhir masuk surga. Kira-kira bagaimana aku masuk surga ya Allah? Sedangkan seluruh kapling dan kelasnya semuanya sudah pur. Falam yabqali syai'un wala makanun. Dan sudah tidak tersisa lagi tempat untukku. Fasilitas dan tempat untukku sudah tersisa, tidak tersisa lagi. Fa'akulu, maka aku berkata, aku Allah ya. Ini Allah ini cerita dengan Nabi Musa beliau. Allah sedang bercerita dengan Nabi Musa. Akhirnya aku berkata, Musa, ya abdi, wahai hambaku, wahai Udin, atardo fil jannati minal makam migdara apa nih? Mamlakati malkaini minat dunia. Waduh, wahai hambaku, apakah engkau tidak rela jika di surga kamu aku kasih satu tempat, ya, satu tempat yang kira-kira luasnya sama dengan 2 negara yang ada di dunia. Nah, 2 negara, bayangkan, sempat Indonesia sama Rusia, sama Cina luar biasa besar. Tapi kalau Abu Dhabi sama apa namanya Uni Emirat Arab ya negara-negara kecil. Tapi 2 negara, sekecil-kecilnya negara itu kan ya luas lah. Kalau kaplingan kita di perumahan ini cuma berapa? 120 meter persegi kan. Nah, ini orang yang terakhir masuk surga. Artinya apa? Kualitas dia paling rendah. Kualitas surga untuk dia itu surga yang paling ekonomi gitu kan. Itu masih nilainya, luasnya ya. Luas yang dia kuasai untuk jadikan tempat tinggal dia itu seluas 2 negara. Apakah engkau tidak rela wahai hambaku? Fayaqulu qad raditu. Maka dia menjawab, sungguh aku rela wahai Tuhanku. Fa'aqulu lahu. Lantas aku berkata, kata Allah kan, aku berkata kepada Udin, udkhulul jannah walaka ad'afu dzalik. Masuklah engkau ke surga, dan bagimu dan untukmu aku tambahkan 2 kali lipat. Akhirnya dikasih 4 seluas 4 negara untuk dia. Itu satu kapling yang paling rendah di surga. Jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahmatullahi alaih yakunu misla Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abu Bakar, pengarang kitab ini, ya perumpamanya kira-kira misla Khurasan wa Iraq. Kira-kira seumpama seluas Khurasan, Irak, Yaman dan Syam, 4 negara. Itu kualitas surga yang paling rendah. Tetapi sekali lagi harus kita ingat dari hadis yang di depan tadi, bahwa mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi yang disebut 4 negara ini jangan bayangkan dengan negara-negara yang ada sekarang. Bisa lebih dari itu. Itu baru ngomong soal luasnya, belum soal fasilitasnya, belum soal pelayan-pelayannya. Kalau Bejo bin Barok mungkin sudah mikir berapa bidadarinya di situ. Kira-kira seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Mana tadi nyampainya? Qala sifatul jannah. Berkata musyrif, sifatul jannah aksaru ma yahso. Sifat atau ciri-ciri surga itu lebih dari apa yang bisa kita hitung. Walakin la budda min zakaran nar indahu.
Tetapi kalau kita sudah ngomong soal surga, ya, kita sudah ngomong soal surga, tentu mau tidak mau kita juga harus ngomong soal neraka. Biar balance, biar seimbang ya. Kalau kita ngomong soal surga ya kita harus ngomong neraka, biar kita juga berhati-hati. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala, lama nuzilat hadil ayat, ketika diturunkan ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu dipersiapkan untuk mereka semuanya. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangislah Sayyiduna wa Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukaan syadidan, dengan tangis yang sangat amat kuat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika turun ayat tentang neraka, Rasulullah menangis dengan tangisan yang sangat amat. Wa baka ashabihi libukaihi, dan para sahabat-sahabatnya juga menangis karena melihat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi seorang pecinta, ya, bagi seorang pecinta itu tidak perlu alasan. Ketika dia melihat orang yang dicintainya menangis, maka dia akan ikut menangis. Ketika melihat orang yang dicintainya bersedih, maka dia akan ikut bersedih. Ketika melihat yang dicintainya bahagia tersenyum, dia pun ikut tersenyum. Itu urusan yang dicintai dan pecintanya. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW menangis karena turun ayat tentang neraka jahanam ini, para sahabat ini nggak tahu, mereka belum dengar, Rasulullah belum menyampaikan ayat ini. Mereka ikut menangis karena melihat tangisan Rasulullah SAW yang begitu amat sangat. Waalaikumsalam, Noval Madinah, apa kabar Bandung? Selamat bergabung. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril, dan mereka padahal tidak tahu apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yastati wahadun ayyas'alhu, dan tidak satu pun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani bertanya, karena melihat tangisan Rasulullah yang begitu kuat, mereka tidak ada yang berani bertanya. Tetapi akhirnya para sahabat berpikir, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimatan radhiyallahu taala anha fariha. Rasulullah SAW ketika melihat Fatimah, pasti dia akan bahagia. Oleh karena itu para sahabat berpikir, kalau kayak gini caranya kita panggil Sayyidah Fatimah, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Akhirnya ya, fantolaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf karena lihat Rasulullah nangis terus, tidak berhenti-berhenti, tidak tega. Abdurrahman berangkat ke rumah Fatimah. Wa fi riwayatin Umar bin Al-Khattab. Dalam riwayat yang lain, yang berangkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala assalamu alayki ya binta Rasulillah. Berkata Abdurrahman bin Auf di depan pintu rumah Fatimah, salam untukmu wahai putri Rasulullah. Qalat, menjawab Sayyidah Fatimah, wa alaikas salam, salam untukmu. Faqalat, man anta? Lantas Fatimah bertanya, siapa engkau? Fatimah masih dari dalam kan tidak keluar. Menjawab sahabat ini, ana Abdurrahman ibnu Auf. Saya adalah Abdurrahman bin Auf. Faqalat, maka berkata Fatimah, ya ibna Auf, ma ja'a bika. Wahai Abdurrahman bin Auf, ada alasan apa engkau datang ke sini? Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, taraktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bakian khazinan. Aku tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan sangat amat bersedih. Wala adri ma nazala bihi Jibril. Dan aku tidak tahu apa yang telah dibawa Jibril yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat, maka berkata Fatimah, tanaha min baini yadaya hatta adamu ala nafsi siyabi wantolaqa ila nabi alaihi salatu wassalam la'allahu yukhbironi bima nazala bihi Jabrail. Lantas si Fatimah berkata, pergilah, minggirlah engkau dari hadapan rumahku, dari depan pintuku, pergilah, biar aku bersiap-siap dulu, berpakaian, berganti pakaian, kemudian aku akan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dia menghabarkan kepadaku tentang apa yang dibawa Jibril. Falabisat samlatan khalikan qad khita bi isna asara makanan. Subhanallah. Maka beliau Fatimah Az-Zahra memakai sebuah mantel syamlah khalikon yang sangat usang. Memakai mantel yang sangat usang, qad khita bisna asara makanan bisa fir warokin nakhl, yang mana mantel tersebut yang sangat usang yang dipakai Fatimah ini terdapat 12 tambalan yang ditambal dengan daun kurma. Assalamualaikum ya binta Rasulillah, labbaik ya Zahra. Falamma kharajat Fatimata nazara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu fawada yadahu ala ra'si. Ketika datang Fatimah Az-Zahra masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar melihat kepada Fatimah. Lantas Umar meletakkan tangan di atas kepalanya. Umar meletakkan tangan di atas kepala Umar sendiri. Wa nada ya khazanah li Husni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya khazanah, sungguh menyedihkan dengan kesedihan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna banati Kaisar wa Kusra, sesungguhnya anak-anak Kaisar dan anak-anak Kusra. Kaisar itu raja-raja Roma, Kusra itu raja-raja Persia. Sesungguhnya putri-putri raja Roma dan Persia, yalbasnal harir, mereka pada memakai kain sutra, memakai baju dari kain sutra. Wa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin min suf, dia memakai mantel dari suf, dari kain wol, ya. Wa qad khita bisna asara makanan biwaroki sa'fin nahl, dan telah ditambal dengan 12 tambalan lobang yang ditambal dengan daun kurma. Abbais. Hadrat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batur. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Fatimah masuk, qalat ya Rasulullah, berkata Fatimah, wahai Rasulullah. Fatimah memanggil abahnya, ya Rasulullah, bukan wahai ayah. Ala taro an Umar yata'ajjaba bil libasi, apakah engkau tidak melihat ya Rasulullah, sungguh Umar takjub, Umar heran dengan bajuku. Fawalladhi bi'saka bil karamah, maka demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan segala kemuliaan ya Rasulullah, mali walali aliyin, tidak milikku dan juga milik Ali, firasun mundu khamsi sinina, selama 5 tahun ini aku dan Ali suamiku tidak mempunyai selimut, tidak mempunyai tikar
illa masku kapsin, kecuali kulit domba, kulit kibas. Tu'allafu alaihi bin nahari ba'irona, yang mana siang harinya tikar yang kami pakai untuk tidur itu, kalau siang harinya itu kami jadikan alas untuk makanan onta-onta kami, dijadikan tempat untuk naruh rumput untuk makanan onta-onta beliau. Ingka nalail, jika malam hari, iftarosna, maka kami jadikan alas tidur kami. Bayangkan, begitu sahajanya, begitu sederhananya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mirfaqatuna min adimin husuha sa'fid nahw. Sedangkan bantal kami adalah kulit kibas yang diisi dengan daun-daun dari kurma. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Umar da'ibnati la'allaha takunu fil khailis sabiq. Wahai Umar, tinggalkanlah putriku. Sudah, berhentilah, jangan ngomong soal putriku. Sesungguhnya dia nanti adalah penunggang pertama menuju pintu surga. Artinya beliau ada di barisan awal menuju pintu surga. Qalat Fatimah, berkata Fatimah radhiyallahu taala anha, fidaka nafsi, sungguh aku menjadi tebusanmu, sungguh jiwaku menjadi tebusanmu. Malladhi abkaka, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Bapak Marcel, waalaikumsalam. Maka qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa kaifa la abki, bagaimana aku tidak menangis? Wa qad nazala Jibril, sungguh telah turun Jibril alaihi salam, bihadhil ayat, dengan membawa ayat ini. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'i, sungguh neraka jahanam telah dipersiapkan untuk mereka semua. Qalat ya Rasulullah, berkata Fatimah, wahai Rasulullah, akhbirni an babi minha, kabarkan kepadaku, kasih tahu aku tentang salah satu pintu dari neraka. Kemudian setelah turun ayat itu, akhirnya Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku salah satu pintu neraka itu seperti apa? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, inna ahwani babi minha sab'una alfu jabalin, sesungguhnya serendah-rendahnya pintu neraka itu semisal 70.000 gunung, minnar, dari api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfan, dan di setiap gunung tersebut 70.000, wa alf sab'una alfawatin, 70.000 jurang, minan nar, dari api. Jadi perumpamaan, penggambarannya itu begitu dahsyatnya pintu neraka itu seperti itu. Wa fi kulli wadi sab'una alfi si'bin, begitu juga di setiap jurang itu. Setiap jurang itu ada 70 juta lembah minar dari api. Wa fi kulli syi'bin alfu madinatun, dan di setiap lembah itu ada 1 juta Madinah. Madinah itu kota, 1 juta kota. Wa fi kulli madinatin sab'una alfa qasr, dan setiap kota itu ada 70 juta bangunan minar dari api. Wa fi kulli qasrin alfu darum minar, dari minar, dan setiap bangunan itu ada 1 juta rumah yang terbuat dari api. Wa fi kulli darin sab'una alfi baitun, dan setiap rumah itu ada 70 juta kamar yang terbuat minarin dari api.
Wa fi kulli baitin sab'una alfa sundukin. Dan di setiap kamar itu ada 70 juta kotak atau ruangan gitu, yang sekatan yang lebih kecil, minarin dari api. Wa fi kulli sundukin sab'una alfu nau minal azab. Dan di setiap petak tersebut ada 70 juta macam-macam siksaan. Laisa fiha adzabun yuskilu sohibahu. Tidak ada satupun azab di situ yang muskil bagi calon penghuni neraka. Qala, berkata si perawi hadis ini, fasaqatat Fatimah radhiyallahu anha ala wajhiha. Lantas Fatimah radhiyallahu anha menjatuhkan wajahnya ke muka bumi. Wahia taqul, dan beliau berkata, Fatimah berkata, al-wailu liman dakhalan nar, sungguh celaka bagi orang yang masuk neraka. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu, maka mendengar hal itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam Ustadz Ramli Abdullah, selamat bergabung. Qala, berkata Umar, ya laitani kuntu kuntu kabshan. Duhai seandainya aku ini kambing, kata Umar, mendengar cerita tentang neraka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Melihat Fatimah jatuh terpingsan, Umar menjerit berkata, seandainya aku ini kambing. Nah, beliau berharap dirinya ini kambing, karena kambing tidak akan dihisap, kambing tidak akan ditanyai, tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Fadabahu kabsali ahli, sesungguhnya aku ini kambing bagi saudara-saudaraku. Fadabahuni, dan mereka menyembelihku. Yaqulu ya wa akalu lahmi, dan mereka memakan dagingku. Walam asma'u bizikri jahannama, maka aku tidak akan mendengarkan kisah tentang neraka. Itu saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampai berharap, seandainya aku di kambing aja lah, biarlah aku disembelih oleh keluargaku, kemudian aku dimakan, dan yang penting aku tidak mendengar betapa dahsyatnya siksa neraka. Itu kata Umar bin Khattab. Fa'aqbala Abu Bakr, maka masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa huwa yaqulu, Abu Bakar berkata, ya laitani kuntu ta'iron, wahai seandainya aku ini burung, mudah-mudahan aku ini burung, fil maghawi sidi, yang terbang di udara, akal simar, yang makan buah-buahan, wasyaraba minal anhar, dan minum dari sungai-sungai, wa awal aqdar minal asjar, dan hinggap di pepohonan, walaysa alayya hisab, maka aku tidak akan terkena hisab di yaumil qiyamah, wala azab, dan aku tidak akan mendapatkan azab, walam asma'u bizikri jahannama, dan aku tidak akan pernah mendengarkan tuturan cerita tentang dahsyatnya siksaan neraka jahannam. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Summa kharaja Ali alaihi salam wa huwa yaqulu, berkata Imam Ali, ya laita ummi lam taliduni, sungguh seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku, kata Ali. Wa ya laitani mutu sobiyan, dan sungguh seandainya aku mati dalam keadaan masih bayi. Wa ya laitani kuntu hasisan, dan sungguh seandainya mendingan aku ini jadi rumput saja. Akalanil bahaim, aku dimakan oleh binatang-binatang ternak. Mazzaqtu lahmi walam asma'u bizikri jahannama, dan bagian tubuhku dikoyak-koyak oleh binatang ternak. Walam asma'u bizikri jahannama, sehingga aku tidak ikut mendengar tentang penuturan dahsyatnya neraka jahanam. Summa kharaja Salman radhiyallahu taala anhu
nahwi baqiil ghorqati wa huwa lantas keluarlah Salman radhiyallahu taala anhu. Ini kejadian ini di Masjid Nabawi. Kemudian Salman keluar ala Baqiil Ghorqat, dari pintu Baqi al-Ghorqat. Kalau Anda pernah ke Masjid Nabawi tentu tahu Baqi al-Ghorqat itu pintu sebelah mana. Wa wadi'u yadahu ala ra'sihi, dan dia meletakkan tangan di atas kepalanya. Adat orang Arab itu kalau sudah meletakkan tangan di atas kepala seperti ini, itu tanda sedang bersedih yang amat sangat. Wa huwa yunadi bi'a'la sauti, dan dia menjerit dengan suara yang paling tinggi, menjerit sekuat-kuatnya. Salman Al-Farisi. Wa ba'da safrau fi safaril qiyamah. Wah, apa nih ya? Wa ab'adu safarahu wa qillatu zati fi safaril qiyamah. Sungguh sangat jauh ya perjalanan menuju kiamat, dan sungguh sangat dikit sungguh sangat dikit persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Summa laqihi Bilalun radhiyallahu anhu. Lantas Bilal menjumpainya, bertemu dengan siapa nih tadi? Salman Al-Farisi. Faqala Bilal, berkatalah Bilal, mali araka ya Abdullah. Apa yang mali araka ya Abdullah, ya kayak bagian hazinan. Apa yang kulihat darimu wahai hamba Allah, engkau menangis dan bersedih. Qala, berkata Salman Al-Farisi, alwailuli walaka, sungguh celaka diriku dan dirimu ya Bilal. Ingkana masirona ba'da lebsil qadni, jika perjalanan tempat kembali kita sesudah kita memakai baju kain katun ini, talbasu min maqtu'atin niron, kita nanti dipakaikan oleh potongan-potongan dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Begitu kondisi keadaan psikologis para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika Rasulullah menuturkan tentang siksaan api neraka, tentang dahsyatnya neraka, ketika turun ayat tentang neraka. Mereka yang selama sehari-harinya, mereka selama hidupnya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih begitu takutnya menghadapi neraka. Bagaimana dengan kita? Sungguh sangat amat jauh perbedaan antara kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka sebagaimana di awal hadis tadi disebutkan, carilah surga dengan sungguh-sungguh dan hindarilah neraka dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya tidak ada istilah tidur bagi pencari surga, dan tidak ada istilah tidur bagi orang yang berusaha lari dari neraka. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang ke-10 ini memotivasi kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari jalan-jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu sangat banyak. Kita harus bersungguh-sungguh menempuh seluruh jalan itu. Semoga kita bisa mendapatkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat begitu para sahabat-sahabat Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, masih pingsan ketika mendengarkan ayat tentang neraka. Bayangkan, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga membuat Umar menangis, membuat Utsman menangis, membuat Abu Bakar dan Ali menangis, dan semua sahabat Rasulullah menjerit histeris mendengarkan cerita tentang neraka. Jamaah rahimakumullah. Wa hukiya an Mansur ibni Ammar qala, dan diriwayatkan dari Mansur. Ini kita pindah ke cerita yang lain ya. Diriwayatkan dari Ammar bin Mansur. Selamat datang, siapa nih? Papa Marcel. Ammar
Mansur bin Ammar ini bukan sahabat Rasulullah SAW. Beliau dari kalangan tabi'in. Ini ada riwayat lain ya dari Mansur bin Ammar, orang dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, Qala kuntu nazala fi sukkati min sukakil Kufah. Aku berjalan-jalan di salah satu jalan-jalan yang ada di Kufah pada suatu malam yang gelap. Fi hujajitiha, pada suatu malam yang gelap. Famadaitu fi lailatin zulama fi hajatili. Jadi pada suatu malam siapa nih? Mansur bin Ammar berkata, aku berjalan di salah satu jalan-jalan di Kufah ya, di jalan-jalannya di lorong-lorong Kufah itu. Pada suatu malam yang gelap untuk suatu keperluan. Dari sebuah rumah. Nanti dia apa nih? Faida ana marortu fi manzilin. Kemudian aku melewati sebuah rumah. Min manaziliha, dari sekian rumah-rumah yang ada di lorong tersebut. Fasami'tu, maka aku mendengar fi jaufil lail, pada tengah malam. Qailan, orang yang berkata. Jadi ketika siapa tadi namanya? Mansur bin Ammar ini berjalan, dia melewati suatu rumah di Kufah. Dia dengar seseorang dari dalam rumah itu berkata, Yaqulu, ilahi, wahai Tuhanku, biizzatika wa jalalika, demi ketinggian dan keagunganmu, ma aradtu bimaksiati khilafaka. Sungguh, apa nih maksudnya ya? Sungguh aku tidak ingin menentangmu dengan maksiat-maksiatku. Ma'aradtu bimaksiati khilafaka ya. Sungguh maksiat-maksiat yang aku kerjakan itu bukan bermaksud untuk menentangmu. Wa ma kuntu laka indal maksiat jahilan ya. Dan sungguh ketika berbuat maksiat itu karena aku tidak tahu, karena aku jahil, karena aku bodoh. Walakin khati'atuhu, dan juga karena kesalahanku. Aradtu li wa'az apa nih? Wa sitroka ala wa anini alaiha syaqawati. Apa maksudnya? Bentar ya, mohon maaf. Lamma fasyami'tu ilal walakin khati'atu aradtuli. Tetapi walakin khati'atu aradtuli. Tetapi kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku telah menutupiku. Wa ghurni sitroka, dan apa namanya? Tabirmu itu menghalangiku. Menghalangiku, bukankah? Tetapi tabir atau siter itu ya penghalang ya. Nah, jadi hijab itu menghalangiku, yang menutupiku, ala wa'aini, sehingga tidak bisa menolongku untuk meninggalkan maksiat. Qala ana arju min fadlika, sekarang aku mengharap. Lantas dia melanjutkan perkataannya. Qala al-an, sekarang aku mengharapkan dari keutamaanmu. An taqbala adri, supaya engkau engkau menerima, supaya engkau menerima alasanku. Jadi akhirnya setelah dia mengakui kesalahan-kesalahannya, orang ini menyatakan dalam munajatnya ya, sekarang aku mengharapkan keutamaanmu, fadlmu, agar engkau ya Allah bisa menerima alasan-alasanku, alasan-alasan dia, kebodohannya dan lain sebagainya tadi ya. Fa illam taqbal adri, jika engkau tidak menerima alasanku ya Allah, fawatauli khazani, maka sungguh akan sangat amat berkepanjangan kesedihanku, fil adab, dalam siksaan,
illam tarhamni, jika engkau tidak mengasihiku. Falamma sakata, maka ketika diam. Qara'ta alaihi falamma sakata. Kemudian beliau diam sebentar. Quri'at alaihi ayatum min kitabillahi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa nih ya? Surat Tahrim ada salahnya. Jadi kemudian orang itu diam dan dibacakan ayat ini. Ini yang baca tentu orang lain lagi di dalam rumah ini, entah istrinya atau siapa gitu kan. Ayat yang menceritakan tentang apa nih? Tentang siksa neraka. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka, dari siksa neraka. Neraka itu seperti apa? Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghilad, yang mana di atasnya adalah malaikat-malaikat yang bengis syiddat. La ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Artinya malaikat ini tidak membangkang perintah Allah. Ma'amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan perintah Allah, perintah untuk menyiksa kepada ahli neraka. Jadi ketika didengarkan ayat ini, fasami'tu sayhatan syadidan. Siapa namanya? Yang jalan-jalan tadi, Ammar ya. Mansur bin Ammar. Ini kemudian fasami'tu, aku mendengar sayhatan syadid, suara ribut yang lumayan kuat ya. Waharokatan, dan sesudah itu dan gerakan-gerakan wasajatan harokatan, dan juga gerakan yang keribut, bukan hanya suara tapi juga gedebak-gedebuk gitu kan. Summa sakanatil harokah, lantas berhentilah gerakan. Walam asma'u, dan aku tidak mendengar ba'daha, sesudahnya, dan aku tidak mendengar apa-apa sesudahnya, syai'an. Faqadaitul hajat summa raja'tu ila mauti, lantas aku pulang ke tempatku, pulang ke rumahku, kata Mansur bin Ammar. Jadi sesudah didengarkan ayat tadi, lantas terdengar bunyi ribut, gedebak-gedebuk dan gitu kan. Sudah itu tidak ada bunyi apa-apa sama sekali. Lantas Mansur bin Ammar ini pulang. Ternyata ya, falamma asbahtu raja'tu fi madriji faida ana asma'u bil buka. Lantas ketika pagi aku kembali ke tempat itu, tempat yang semalam di lorong kota Kufah. Aku mendengar asma'u bil buka, aku mendengar banyak tangisan di situ. Ra'aitun nas, aku melihat banyak manusia, ya'za ba'duhum ba'don, mereka saling takziah ya. Jadi ternyata orang yang tadi malam yang didengarkan oleh Mansur bin Ammar ini meninggal. Jadi sesudah dia dibacakan ayat tentang neraka, dia terjatuh menangis saking takutnya sampai meninggal. Akhirnya paginya ternyata banyak orang nyelawat ke situ, banyak orang bertakziah ke situ. Kemudian emaknya ini kan, faidan ajuzan kabiratan tabka wa idan hiya ummul mayyit. Kemudian emaknya juga menangis sangat kuat dan akhirnya juga meninggal. Ya, kemudian akhirnya meninggal. Wa yataqulla jazallahu taala. Sama emaknya akhirnya juga meninggal. Kemudian falamma sama fa'altu dzalik indahu faharam. Qala fara'aituhu tilkal lailah fil. Maka aku melihat laki-laki tersebut tilkal lailah pada malam itu fil manam, di dalam tidur. Artinya Mansur bin Ammar ini malamnya bermimpi, memimpi ketemu mayit tadi, orang yang meninggal tadi. Fakultu lahu, aku berkata kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu. Qala,
fa'ala bima fa'ala bi syuhada'i Badrin. Allah memperlakukanku sama dengan memperlakukan para pejuang perang Badar. Qultu, aku berkata, fa kaifa? Kenapa bisa begitu? Qala, orang itu menjawab, li'annahum kutilu bisuyufil kuffar. Karena sesungguhnya para pejuang Badar itu mati di tangan pedang-pedang orang kafir. Wa kutiltu, sedangkan aku terbunuh bisyayfil ghaffar. Aku terbunuh oleh pedang yang maha pengampun. Artinya, aku ini mati karena kuatnya rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuatnya takutnya, ketakutan yang amat sangat dengan siksa Allah sehingga membuat aku mati. Itu bisyayfil ghaffar, dengan pedang sang maha pengampun. Sehingga Allah memperlakukan beliau sama dengan para pejuang-pejuang Badar. Jamaah rahimakumullah. Kembali ke pokok hadis yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa carilah surga dengan sungguh-sungguh dan jauhilah neraka dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapat kemudahan untuk masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang telah Allah tentukan masuk ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, kalau kita hitung-hitung betapa amal yang kita kerjakan hanya sangat amat sedikit, dan betapa dosa-dosa dan maksiat begitu banyak yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, secara hitungan matematis mungkin kita tidak akan bisa masuk ke surga. Tetapi bagaimanapun juga tadi disebutkan di sini bahwa seluruh penghuni neraka dari orang-orang yang beriman semuanya akan dientaskan untuk kembali ke surga. Tetapi kita tidak berharap seperti itu. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga tanpa melewati neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal mencintai beliau sebagaimana janji beliau, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat dalam hadis yang dalam uraian hadis yang kedua pada malam kedua kita kaji kitab ini kemarin, di mana ada seorang pendosa dari kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang setiap hari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian ketika dia mati oleh kaumnya, oleh masyarakat di sekitarnya, beliau dibuang ke tempat sampah, dengan ditendang ke tempat sampah. Hingga untuk mengangkat dengan tangan mereka pun merasa enggan dan jijik karena kotornya, karena jahatnya orang yang mati ini. Tetapi kemudian setelah dibuang ke tempat sampah, apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam agar mencari mayat tersebut, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya dengan baik. Karena sesungguhnya dia adalah waliyum min auliyai. Dia adalah salah satu kekasih dari kekasih-kekasihku. Kemudian Musa mendatanginya. Dan ternyata orang Bani Israel seluruh tetangganya, mereka bersaksi bahwa ini mayat, ini jenazah yang jelek. Tetapi Musa tetap mengajak mereka mengurus jenazah itu. Orang-orang itu tidak ada yang mau karena mereka bersaksi ini mayat yang jelek. Akhirnya Musa mengadu, naja ila Rabbi. Musa mengadu kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh jenazah ini adalah jenazah yang jelek menurut kesaksian tetangga-tetangganya. Tetapi kenapa engkau menyuruhku untuk mengurus jenazah ini? Dan engkau menyatakan ini adalah walimu. Kemudian Allah berkata, sungguh ketika dia mendekati kematian, ketika orang ini mendekati kematian, kemudian dia bermunajat kepadaku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh jika engkau mengampuni aku, maka para nabi dan para walimu akan berbahagia. Jika engkau menyiksaku, mengazabku, maka setan dan pasukannya akan bahagia. Dan aku tahu, ya Allah, engkau lebih menyukai kebahagiaan para nabi daripada kebahagiaan setan. Oleh karena itu, ampunilah aku, terimalah tobatku. Itu munajat dia menjelang kematian. Dan Allah mengangkat derajatnya menjadi waliullah di ujung hayatnya. Dan
Akhirnya Musa bersama kaumnya Bani Israel mensolatinya. Hadirin rahimakumullah. Itu kemuliaan Allah berikan kepada Bani Israel. Apalagi kepada umat Habibuna Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi terbaik. Kita adalah umat dari Nabi pilihan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan Allah kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada umatnya, kita semuanya bisa masuk surga bi khairi hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan satu hal yang perlu malam ini saya teringat dengan salah satu nazam dari Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Nazam itu semacam sloko kata orang Jambi ya. Semacam syair berbahasa Jawa dari Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram Al-Qudubul Ghaus Al-Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya. Dalam suatu nazamnya beliau menyebutkan, Kanjeng Nabi awan bengi nangis bae, delengu mate masih pada lali bae. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siang malam selalu menangis karena melihat umatnya masih pada lupa, masih pada lalai dengan zikrullah, masih pada lalai dengan zikrullah, masih lalai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugah kita, menyadarkan kita, tangisan beliau karena sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menggugah kita, membangkitkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf Ustadz Ramli Abdullah jika ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejo bin Barok, waalaikumsalam.